Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniatun Mutahharoh dengan nomor NPM 24783031. Nah, pada video mata kuliah keamanan perangkat lunak, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian apa saja yang sudah saya kerjakan dalam lab yang ada pada Port Swigger. Di sini untuk mata kuliah keamanan perangkat lunak dengan dosen pengampu yaitu Bapak Fatur Rahman Kurniawan Ihsan. Untuk pelengkap dari tugas UTS mata kuliah keamanan perangkat lunak. Jadi di sini saya mengerjakan lab dengan judul SQL Injection. Jadi SQL Injection sendiri adalah teknik serangan yang ada pada aplikasi web dengan cara menyisipkan injek kerentanan aplikasi web yang memungkinkan penyerang untuk mencuri query yang dilakukan ke aplikasi ke dalam basis datanya. Nah, untuk jenis penyerangannya sendiri itu memungkinkan penyerang untuk bisa melihat data yang biasanya tidak terlihat, tersembunyi, atau tidak dapat diambil. Nah, termasuk data pengguna, data lain, ataupun data yang tidak dapat diakses pada aplikasi. Dengan adanya penyerangan dari teknik SQL injection ini, maka data tersebut bisa terlihat dan bisa diakses. Dampak dari SQL inject sendiri, ini adalah serangan injeksi SQL yang berhasil dapat mengakibatkan akses yang tidak sah ke dalam data sensitif seperti kata sandi dan juga rincian kartu kredit serta informasi pribadi. Labnya terlebih dahulu, akses the lab. Nah, maka akan masuk ke website toko online untuk simulasi latihan. Nah, di sini untuk URL-nya itu di terakhirnya Academy.net. Nah, di sini saya akan pilih di menu Corporate Gift. Maka URL-nya di sini akan berubah Corporate Gift. Nah, filter ini digunakan untuk memfilter produk dan kategori dari corporate gift sendiri pas parameter yang menentukan untuk kategori produk apa yang dipilih. Nah, selanjutnya saya di sini akan mencoba SQL injection dengan mengubah parameter pada URL ini menjadi ada tambahannya yaitu setelah give kita tambahi tanda petik terus kita ketik out 1 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, maka di sini corporate gift or 1+1 di sini memunculkan untuk produk-produk yang sebelumnya tidak tampil akan menjadi tampil. Nah, tanda petik tadi digunakan untuk menutup string pada query dan or 1 sama dengan 1 ini adalah kondisi true yang digunakan untuk mengomentari sisa query yang ada. Jadi pada praktikum SQL injection vulnerability in where clause allowing retrieval of hidden data ini, saya sudah melakukan pengujian kerentanan dengan SQL injection pada parameter kategori gift tadi di URL aplikasinya pada web penjualan itu menguji. Yang saya lakukan adalah dengan menambahkan payload or 1 sama dengan 1 pada parameter. Nah, payload ini bisa menyebabkan kondisi query pada database selalu bernilai benar, sehingga sistem bisa menampilkan seluruh data pada produk tanpa memfilter kategori tertentu. Nah, maka tadi ini akan tampil
Maka ini bisa membuktikan bahwasanya tanpa memfilter kategori tertentu, ini membuktikan bahwa aplikasi itu rentan terhadap serangan SQL injection karena tidak melakukan validasi input dengan baik, dan ini menunjukkan bahwa kerentanan pada aplikasi yang sudah dicoba itu sudah berhasil ditemukan untuk kerentanannya sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan coba yang percobaan kedua, yaitu SQL Injection Vulnerability Allowing Login Bypass. Nah, di sini sebelumnya kita masuk ke labnya terlebih dahulu, terus kita lanjut masuk ke tunggu labnya loading terlebih dahulu. Nah, ketika tampilan labnya sudah terbuka, kita bisa masuk ke SQL injection ke my account. Di sini saya akan melakukan login dengan username administrator ini yang ini, dan untuk passwordnya itu bebas aja. Terus klik login. Nah, maka dia akan solved, akan berhasil untuk login ke aplikasi itu tanpa menggunakan password yang benar, passwordnya bebas tadi. Nah, jadi untuk ini tadi apa namanya, tanda ini, tanda petik lalu strip 2 ini itu adalah komentar SQL sehingga passwordnya itu bisa dilewati atau diabaikan oleh database, sehingga sistem ini bisa login sebagai administrator dan sudah muncul solved atau lab SQL ini tandanya sudah berhasil dilakukan. Nah, jadi pada percobaan ini saya sudah melakukan serangan SQL injection pada halaman login untuk melewati proses autentifikasi payload administrator dengan menggunakan tanda kutip dan strip ini. Nah, ini dimasukkan pada kolom username tadi sebelum setelah di home tadi. Eh, jadi ketika kita menggunakan dua tanda ini, maka dia itu database-nya pengguna itu bisa masuk ke administrator tanpa mengetahui password yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya sistem ini memiliki kerentanan dengan SQL injection pada proses autentifikasi. Jadi seperti itu, karena kita menggunakan tanda strip 2 ini dan satu kutip ini, itu gunanya untuk melewati sesi password. Jadi ini sudah solved. Selanjutnya di sini akan mencoba lab selanjutnya. Nah, untuk lab selanjutnya itu di sini ada SQL injection attack wearing the database and version on Oracle. Kita masuk ke labnya terlebih dahulu. Nah, di sini akan muncul payloadnya ini websecurityacademy.net. Nah, di sini saya akan memilih bagian food and drink. Maka di sini akan berubah itu food and drink untuk payloadnya sendiri. Nah, di sini saya akan melakukan SQL injection. Nah, tujuan pada lab ini sendiri adalah untuk mengetahui tipe dan versi database yang digunakan pada server yang akan dicoba ini. Nah, karena database yang dipakai adalah Oracle, saya menggunakan tabel khusus Oracle yaitu V terus tanda dolar version dengan mengedit URL menjadi filter kategori
food and drink ini kita beri tanda petik. Selanjutnya kita tulis order B1, terus strip. Selanjutnya kita klikkan seperti ini. Maka di sini akan muncul error. Gak apa-apa, kita akan back ke back home. Mungkin di sini saya akan memilih yang corporate gift. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengecek menggunakan order B1. Kita akan mengecek untuk kolomnya itu ada berapa. Nah, ini masih error juga. Akan mencoba order B2. Nah, tadi kan order B1 itu error tidak mau muncul. Nah, ini saat order B2 dia akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menggunakan Union untuk mengambil versi database dengan mengubah URL-nya menjadi dari filter kategori GIF ini akan diubah menjadi Union Select Banner Version. Nah, di sini kita akan ganti dengan menambahkan Union. Di sini akan menambahkan Union Select Banner from the version, terus tanda strip. Nah, maka di sini akan ada muncul corporate gift order B2 Union Select Banner null from ini version. Nah, jadi untuk pada percobaan ini saya sudah melakukan serangan SQL injection menggunakan teknik Union untuk mengetahui tipe dan versi database yang dilakukan untuk mengambil informasi pada tabel Oracle yaitu vversion, dan hasilnya sistem ini menampilkan informasi database yang digunakan oleh server ini untuk menunjukkan kalau aplikasi ini rentan terhadap SQL injection dan memungkinkan penyerang mengambil informasi sensitif terhadap database-nya. Selanjutnya, di sini saya mengerjakan di bagian Cross Origin Resource Sharing atau CROSS. Nah, untuk pengertiannya sendiri yaitu mekanisme keamanan pada browser yang dimana itu bisa mengatur apakah sebuah website boleh mengakses resource dari domain lain atau cross origin. Secara default, browser akan membatasi akses ini, yaitu same origin policy. Tetapi
Cross memungkinkan pengecualian melalui header tertentu. Nah, untuk jenis penyerangannya sendiri itu adalah penyerang membuat website berbahaya yang mengirim ke request server atau target menggunakan browser korban. Nah, jika server ini mengizinkan origin sembarangan, misalnya menggunakan akses control allow origin. Nah, dampak dari cross sendiri adalah cross yang salah konfigurasi dapat menyebabkan kebocoran data sensitif seperti informasi akun, API response, atau bahkan data pribadi pengguna. Penyerang bisa membaca data tersebut tanpa perlu login secara langsung. Nah, selanjutnya di sini ada bagian rare condition. Nah, untuk rare condition ini adalah kerentanan yang terjadi ketika sebuah sistem menangani beberapa proses atau request secara bersamaan, tapi tidak mengelola urutan eksekusinya dengan benar, atau data lebih proses bisa berlomba, mengakses atau mengubah data yang sama, sehingga bisa menghasilkan kondisi yang tidak konsisten. Untuk penyerangannya sendiri itu penyerang mengirimkan banyak request secara bersamaan ke endpoint yang sama, misalnya pada proses transaksi atau validasi. Nah, jika sistem ini tidak memiliki mekanisme penguncian atau looking, request bisa lolos bersamaan. Contohnya, melakukan pembelian berkali-kali sebelum saldo diperbarui. Penyerang dapat mendapatkan keuntungan lebih dari yang seharusnya didapatkan. Nah, untuk dampak dari rare condition ini sendiri adalah bisa menyebabkan duplikasi transaksi, manipulasi saldo, bypass validasi, atau inkoneksi data. Selanjutnya ada NoSQL injection. Nah, untuk pengertiannya sendiri, NoSQL injection ini adalah kerentanan keamanan yang terjadi pada database SQL, NoSQL seperti MongoDB. Ketika aplikasi tidak memvalidasi inputnya pengguna dengan baik, maka akibatnya penyerang bisa menyisipkan query berbahaya ke dalam operasi database-nya. Nah, untuk penyerangannya sendiri ini, dia memanfaatkan struktur query berbasis JSON dengan menyisipkan operator khusus seperti tanda dolar, misalnya pada bagian login. Input dapat dimanipulasi sehingga koneksi selalu bernilai benar, atau bisa disebut dengan bypass authentication. Nah, untuk dampak dari NoSQL injection ini sendiri bisa menyebabkan bypass login, pencurian data, perubahan data, hingga penghapusan database. Dampaknya ini sangat berbahaya karena penyerang bisa mendapatkan akses yang tidak sah. Selanjutnya ada API testing. Nah, untuk API testing ini adalah proses pengujian untuk memastikan bahwa API (Application Programming Interface) ini berfungsi dengan benar, aman, dan sesuai dengan spesifikasi. Pengujian ini mencakup validasi request, respon, autentifikasi, otorisasi, serta bagaimana API ini menangani input dan error. Untuk penyerangan dari API testing ini sendiri, pengujiannya dilakukan dengan mengirim berbagai jenis request seperti GET, POST, PATH, maupun DELETE. Nah, menggunakan tools seperti Postman atau Broad Suite, tester mencoba berbagai skenario seperti input valid dan tidak valid, memanipulasi parameter, serta menguji akses tanpa autentifikasi untuk menemukan potensi kerentanan. Untuk dampak dari API testing ini sendiri bisa membantu memastikan sistem ini bisa berjalan secara stabil dan aman dari serangan seperti inject, broken authentication atau data leak. Dengan pengujian yang baik, resiko bug dan celah keamanan dapat dikurangi sebelum website itu digunakan. Ya, masuk ke tabnya. Nah, di sini kita ke My Account. Karena di sini tadi sebelumnya sudah login, aku terlebih dahulu. Terus login ulang dengan memasukkan ini username-nya Wineat. Untuk passwordnya itu selanjutnya login.
Nah, setelah login, kita masuk ke halaman home lagi. Nah, di samping net ini kita tambahkan /APA, terus kita enter. Nah, di sini kita pada tampilan ini, REST APA, kita klik kanan, inspect. Nah, masuk ke konsol, tuliskan untuk kodenya. Tulis API/user, terus host, terus ketik command. Selanjutnya di sini method, delete. Nah, setelah itu di bawahnya lagi ada credentials, include. Setelah itu klik ada ini. Selanjutnya kita klik enter. Jadi itu tadi penjelasan lab yang sudah dipelajari pada website dari Portswigger untuk mata kuliah keamanan perangkat lunak. Untuk itu cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.